Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 238, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Brengsek, apakah orang itu benar-benar ingin pergi? Dia benar-benar tidak takut mati, tantangan hadiah uang, tetapi petinju tidak akan pernah muncul ampun. Sial, aku tidak benar-benar ingin memanggilnya bis. Panggil dia bulu ayam. Kita semua akan pulang pada saat dia dibawa ke rumah sakit. Meskipun beberapa orang terkejut, mereka tidak pergi, tidak berencana untuk menepati janji mereka. Dan menurut mereka, Ariel pasti tidak memiliki kesempatan untuk turun dari ring dan masuk ke ambulans. Siapa lagi yang tahu siapa? Malam ini, untuk memberikan kembali kepada penonton, ring tinju secara khusus memiliki permainan penonton. Semua orang bisa naik ke panggung sesuka hati, dan siapapun yang bisa bertahan. Siapapun yang bisa memenangkan bonus 100 juta yang disediakan oleh ring tinju, manajer berjalan ke atas panggung dan berkata dengan mikrofon. Kalimat ini menyebabkan banyak keributan, meskipun 100 juta tidak banyak, itu tidak banyak, dan semua orang dapat berpartisipasi, yaitu, setiap orang memiliki kesempatan. Namun, berdasarkan gagasan bahwa musuh tidak akan bergerak dan saya tidak akan bergerak, tidak ada penonton yang mau naik ke panggung untuk saat ini. Pada saat ini, Ariel, yang berada di bawah ring, berjalan. Penonton tantangan pertama telah muncul. Siapa yang ingin datang dan menantang? Tanya manajer. Melihat bahwa Ariel tidak terlalu besar dan tidak memiliki otot yang berlebihan, banyak orang mulai bergerak, lawan seperti ini tampaknya bagi mereka. Peluang untuk menang sangat besar. Tetapi ketika sesosok berjalan menuju ring, mereka yang akan bergerak segera melepaskan pikiran mereka. Ini dia. Dia di sini lagi. Ryan dikalahkan olehnya saat itu. Aku tidak berharap dia muncul hari ini. Pria di atas ring menahan napas. Jika dia bertarung melawan pria ini, bisakah akhir hidupnya lebih baik daripada Ryan? Saya mendengar bahwa Ryan masih di rumah sakit. Beberapa orang yang baru saja berbicara dengan Ariel melihat situasi ini dengan senyum di wajah mereka. Jangan khawatir memanggilnya bos sekarang, orang ini akan cacat jika dia tidak mati. Dia mungkin tidak menonton pertandingan tadi malam, jadi aku tidak tahu bagaimana dia mati sekarang. Sayangnya, Ryan melawannya tadi malam. Masih ada sedikit yang bisa dilihat, tetapi orang ini tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa dia tangani. Berapa banyak gerakan lagi? Menurut pendapat saya, satu gerakan sudah cukup untuk mendapatkannya. Lompat, meskipun ini yang diminta secara aktif oleh Ariel. Tetapi begitu sesuatu terjadi, dia tidak bisa menjelaskannya kepada Ryan. Saudara Ariel, hati-hati. Sebelum meninggalkan ring, manajer berjalan ke Ariel dan mengingatkan dengan lembut. Ariel mengangguk dan berdiri di hadapannya, tetapi seorang pria muda berusia awal 20-an, dia mampu memasukkan Ryan ke rumah sakit, yang mengejutkan Ariel. Darius pernah berkata bahwa Ariel memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini, yang sudah dianggap sebagai bakat luar biasa, dan pemuda yang berdiri di depannya jelas lebih berbakat daripada dia, jika tidak, bagaimana Ryan dikalahkan olehnya. Bolehkah aku tahu namamu yang terhormat? Ariel bertanya pada pria itu. Pria itu tersenyum dan berkata, apakah kamu di sini untuk membalas dendam orang itu tadi malam? Karena itu balas dendam, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ariel tersenyum. Hanya dengan satu kalimat, dia bisa merasakan kesombongan pemuda ini, tetapi dia memang memiliki modal arogan. Dan dia mampu memasukkan Ryan ke rumah sakit, dan aku khawatir seluruh Bandung tidak akan dapat menemukannya. Keduanya bekerja sama dengan sangat diam-diam. Bagi penonton di tribun, itu adalah pertarungan yang sangat seru, dengan bolak-balik antara kedua belah pihak. Tapi bagi Ariel,
dia merasakan tekanan yang luar biasa sejak awal. Tekanan ini, seperti dia dan Darius, mencekik. Kejutan di hati Ariel menjadi lebih kuat, dan dia bahkan merasa bahwa bahkan jika pemuda ini adalah Darius, akan sangat sulit untuk memenangkannya. Dari mana anak ini berasal? Pada usia seperti itu, dia bisa memiliki keterampilan yang luar biasa. Itu tidak menarik. Selama pertarungan, Ariel tiba-tiba mendengar pria itu berkata. Tepat ketika ada firasat buruk di hatinya. Ariel merasa tangan yang ditinjunya ternyata seperti hantu, karena kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat orang dengan jelas. Tangan tanpa sadar menekan dada, tetapi dalam sekejap, kekuatan besar ditransmisikan dari telapak tangan ke seluruh tubuh, dan kemudian tubuh itu terbang mundur tanpa kendali hingga menabrak tali samping. Ariel berhenti. Rasa sakit yang membakar di tangannya telah mencapai titik mati rasa dan kehilangan kesadaran. Ariel mengatupkan giginya dan tidak bisa menghentikan tangannya yang sedikit gemetar. Kuat, sangat kuat. Pemuda ini memberi tekanan pada Ariel, seolah-olah Darius yang berdiri di depannya. Berani membalaskan dendamnya. Pria itu berkata kepada Ariel dengan jijik. Bisakah aku berteman? Ini adalah musuh yang kuat. Jika itu adalah lawan, itu bukan kabar baik bagi Ariel. Ini adalah situasi terbaik untuk bisa menang. Tapi sepertinya dia tidak punya rencana seperti itu. Dengan senyum menghina, dia berkata, untuk berteman dengan sampah sepertimu. Maaf, aku tidak tertarik. Setelah itu, dia melihat ke tribun kuartet dan berkata, siapa lagi yang akan datang dan mengambil 100 juta ini dari saya? Tadi malam, sebagian besar penonton hadir melawan Ryan, dan mereka telah melihatnya dengan sangat baik. Siapa yang berani mengakhiri saat ini? Karena tidak ada siapa-siapa. Uangnya harus diberikan kepada saya, kan? Kata pria itu kepada manajer. Manajer melirik Ariel, melihat Ariel mengangguk, dan kemudian berkata, aku akan segera memberikan uang ini padamu. Ariel kembali ke belakang panggung ke ruang petinju. Tidak ada yang aneh pada arloji itu, tetapi rasa sakit terbakar tidak hilang sama sekali. Untungnya, dia menggunakan telapak tangan untuk menahan kekuatan. Jika saya mencapainya dengan kepalan tangan, saya khawatir akan butuh seminggu lagi untuk pulih, saudara Ariel. Dia pergi setelah mengambil uangnya. Setelah beberapa saat, manajer datang ke ruang tunggu dan berkata kepada Ariel. Ariel mengangguk. Orang seperti dia pasti tidak hanya untuk uang, tetapi juga untuk tujuan lain. Apakah kamu mengirim seseorang untuk mengikutinya? Ariel bertanya. Saya mengirim seseorang untuk mengikutinya tadi malam, tetapi dia memiliki rasa anti penguntit yang kuat. Saya tidak berpikir akan ada keuntungan malam ini, kata manajer itu. Ariel berkata dengan ekspresi tegas, lakukan saja yang terbaik. Saya harap dia tidak datang untuk kita, jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar. Setelah beristirahat sebentar, Ariel meninggalkan ring tinju dan pergi ke rumah sakit. Jelaskan situasinya kepada Ryan. Ryan tidak terkejut bahwa Ariel akan kalah. Karena kekuatan antara dia dan Ariel hampir sama, karena dia kalah dengan sangat bahagia, bagaimana mungkin Ariel menang? Saudara Ariel, bagaimana menurutmu? Apakah orang seperti dia akan kekurangan uang? Tanya Ryan. Saya mengerti maksud Anda, saya akan mencoba mencari tahu identitasnya sesegera mungkin, kata Ariel. Ryan mengangguk dan menghela nafas, ini adalah master yang memprovokasi dia, dan dia sangat kuat. Ariel tersenyum kecut. Jika seseorang ingin membalas dendam padanya, kemungkinan besar adalah Wawan, tetapi jika Anda memikirkannya, sepertinya tidak mungkin. Dengan kepribadian flamboyan Wawan, jika dia benar-benar menemukan master seperti itu, dan bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak menunjukkan wajahnya. Terlebih lagi, konflik antara dia dan Wawan disebabkan oleh Nicholas, bahkan jika dia mencari masalah, dia harus pergi ke Nicholas untuk pergi ke aula seni bela diri. Di lantai atas Hotel Peninsula, di kamar presiden, ada dua orang berdiri di dekat jendela, seorang pria dan seorang wanita. Dari belakang, mereka masih sangat muda.
Wanita di antara mereka mengenakan kacamata. Jika Ariel melihat itu, dia pasti akan terkejut, karena dia adalah Melissa, dan pria di sampingnya adalah seorang pemuda yang bertarung melawan Ariel di ring tinju. Morgan, apakah ada sesuatu yang harus kamu lewatkan di tempat ini di Bandung? Melissa bertanya sambil mendorong bingkai. Pria bernama Morgan menatap Melissa dengan obsesif, jelas dengan cinta yang kuat. Di mana sampah menumpuk, tidak ada yang terlewatkan, tetapi selama kamu di sini, itu adalah surga bagiku. Morgan mengungkapkan cintanya tanpa malu-malu. Melissa tidak tergerak oleh kata-kata Morgan, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengubah preferensi saya. Setelah mengatakan ini, Melissa menoleh, melepas kacamatanya dan menatap Morgan, dan melanjutkan berkata, jangan lupa statusmu, kamu hanya seorang pelayan. Morgan menundukkan kepalanya, meskipun matanya sangat enggan, tetapi dia tidak berani menolak sama sekali, dan berkata, Nona, saya mengerti. Ariel sangat menarik, bisakah kamu mengetahui asal-usulnya? Tanya Melissa. Aku sudah melihatnya, dia hanya sampah, kata Morgan acuh. Bersambung.